warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sadaqallahu azim. Tidak henti-hentinya kita setiap detik, malah kalau dapat setiap napas kita turun naik. Tandanya kita masih diberi kehidupan oleh Allah. Kita iringkan nafas itu dengan puji yang setinggi-tingginya kepada yang maha hidup dan menghidupkan. Suatu saat yang dihidupkan ini akan dimatikan. Semoga kita tidak lupa setiap detik memuji setinggi-tingginya, bersyukur sedalam-dalamnya. Yang pertama kita syukuri sampai malam ini jamaah Masjid Imaduddin dan jamaah musala masjid sekitarnya yang kita undang, insya Allah nyoadonan tak bisa ditinggal makan. Sebab nasi lah nyo edangan dek sipangka, lah nyo pantun ni lo nasi tali kai panjang 9, kurang memape hati pelang kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan, makanlah nasi nan taidang kita abihan kesadonya. Jadi sebagian jamaah kini sedang makan di musala Ar-Rashid. Nah, nanti kita uraikan keuntungannya membawa makanan ke masjid. Orang kebanyakan tidak boleh makan di masjid, ya kan? Nanti kita terangkan. Ibu-ibu boleh sehat ya? Nanti sehat pulanglah. Lain sehat ya? Alhamdulillah. Setelah kita puji Allah, bersyukur kita dengan nikmatnya, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan pendek saja yang disunnahkan oleh agama kita. Allahumma
salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingin pakai Sayyidina silakan. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau itulah yang berhak kita salawati. Walaupun banyak nan bernama Muhammad, kita nak salawat ke situ. Ada orang membuat begitu, ada. Ambo takana mana masuk ke rajo bulan Mai, diterima di Semen Padang, langsung menulak lori tanggal 16 Mai masuk sore jam 3, pulang jam 11 malam. Menulak lori di Kelok Rel, baru isi 3 cie kosong. Itu sakit pinggang sudah tadinya. Gaji ambo 7.200 kali 1,5 bulan. Langsung ambo bali cincin name, ambo manggau ikan yang sudah. Ame murahnya 2.500 nak sana. Iya kan? Jadi hari kari raya tu biaya ko di kampung kalau kue raya tu cik kalamai je pak. Babuai lo kare tu. Bama ko kare ko babuai kalamai ko biaya supaya tahan melaki hari raya wajib je. Jadi dimakan kalamai kare tu jo nasi dingin ndak tangguh lamanya. Itulah hidup di kampung. Jadi nak gadang hati biaya ko ambo bali kue ko sekilo. Ya kan enggak mahal ambo bali setengah. Atu ba masuk ke botol ples di kampung. Ya kan dak tangguang gadang hati biaya. Tapi di samping nikmat ada musibah, di samping gembira ada cobaan. Jalankan sampai di sila yang tu. Kaum muslimin jalan sampai baru jalan di pelapang kau ki tinggi kau kan masa masuk kanwil PU Pak Sabri Zakaria sebelum itu sampai oto duo saja pozla c sumber c itu mesin nyodot pakai G di belakang dot G. Jadi kutiko kamandaki itu dek muatan nyopanwa turunlah stok kargo pakai ganja kayu. Namanya Muhammad. Kecik sopir ganja auto Muhammad. Kecik orang dia auto sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Itu pernah terjadi Pak. Tahun 75. Jadi ulang lagi nilai. Nang kadi salawat tentu Nabi Muhammad ndak sembarang Muhammad saja. Nah ini. Jadi Nabi Muhammad kalau disebut namanya cepat kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Kaji awak malam kini sabar. Kaji awak judulnya pendek saya sabar. Kenapa? Karena orang sabar tidak ada upah disediakan Allah kecuali surga. Ayatnya kan membaca tadi. Orang-orang yang sabar mencari ridha Allah. Jadi sabar ini tanpa batas. Kadang-kadang orang kan berpendapat itu jangan terlampau sabar nah Ustaz. Bersilantai angan orang kawa. Dari lutut nak ke bau, dari bau nak ke pinggang, dari pinggang nak ke bau bekonyo pijaan kepala awak lain. Bersilantai angan nyokawa, luluih pinjai, luluih kulindan, lurah nak bawa tu hijau nak masagaj. Sabar ada batasnya. Ternyata Allah dan Rasul sabar itu tidak ada batasnya kata beliau. Kalau kita takziah ada kematian kan para jemaah ajo dibaca dek pembaca Quran surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Itu 2 kali kata-kata sabar di sana. Pertama, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang sabar. Yang kedua, wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang sabar. Sekarang saya tanya, sajak minyak disesuaikan. Pak Presiden bahasanya rancak, bukan naik tapi menyesuaikan. Ya kan? Itu hebatnya bahasa orang politik. Menyesuaikan, bukan naik.
Sekarang pertanyaannya, ibu-ibu bapak-bapak yang pakai mobil dan motor tetap nak beli BBM saja naik? Tetap, atau tanda orang sabar. Kalau kita mengoceh lewat api, di posting lo ke orang lain, tu dosa nang kabatama. Dan dia tidak akan berubah. Ada partai yang selalu tidak suka dengan rencana-rencana ini, namanya PKS. Itu kan lembaga resmi itu. Adonya duduk di DPR, lebih bisanya menagahan minyak nak naik. Walaupun nyobuek spanduk PKS, ya kan, menolak kenaikan BBM. Lain diterima? Tidak. Apalah yo mencaraco dia pe. Kalau ambo bapandape doaan sepemerintah. Mendoaan orang tak boleh buruk, itu ajaran Nabi. Sebab kalau demo ke demo, bapak-bapak tidak kehilangan orang. Sebab mereka punya aparat. Coba kita lihat, Nabi Ibrahim dibakar di Raja Namrud. Demo tidak orang Islam? Tidak, Bu. Nabi Ibrahim ini disuruh pindah, ya kan? Jadi pindah salah dari Indonesia. Aku kalau tidak suka minyak naik. Kau tidak jangan bawa onda yo, sandang seonda tu je bau. Ambo nak tempo membeli minyak tu lah, kita beli je. Ya kan? Kenapa? Kita harus yakin mahal atau murah rezeki kita dari Allah. Dari Allah. Ya kan? Membuang-buang energi ya, Pak. Malah kalau kita mengupat terus, pertanyaan saya, minyak naik kok izin Allah tak? Izin Allah, Pak. Tak satu pun yang bergerak di bumi ini, termasuk kayu, gugur daunnya, itu diketahui Allah dan izin Allah. Kita doakan, ya Allah, kalau ada pemerintah penan melenceng dari jalan Engkau, tunjukinya ya Allah, supaya melindungi rakyat. Sudah tu lah, generasi nan kete-kete, cucu, kalau dia mau tu cucu lah. Jadi dia aja menonton pipi di balian gat-get. Balian ada kotak-kotak segadang gua atau muratal sejalan. Amma yatasaalun. Biarlah mendaga itu. Di rumah kan ada wifi. Anak cucu ambo nampe tahun tua, pandainya mencari film-film kartun gua. Apal dinyo bintang-bintangnya tu. Akhirnya abinya jo uminya berubah pendirian. Nyoputa antene TV golek. Rusak siaran sana. Itu tak boleh. Ajo balik itu rekaman ayat Al-Quran itu senang didengarnya kini. Kakaknya nalah mulai masuk di SD Darul Iman tu, menghafal nyomairiang lah. Walaupun bacaannya masih cadel, tapi dimulai dewa ayat tu bisa nyombaca selanjutnya. Maka memorinya akan terisi dengan Kalau anak cucu kita ditanamkan rasa keagamaan yang taat itu semenjak sekarang, 20 tahun yang akan datang akan timbul pemimpin yang baik. Percaya itu? Aku kaget kalau lihat. Ini kan leko sekecil. Tak tentu je orang lalu gitu dulu kalau itu. Sedangkan kadang-kadang boleh itu. Apalagi anak-anak diberi mainan. Yo pada. Lain tak dengar ibu tu. Sampai ke minantu jo anak. Minantu tu anak awak, anak tu minantu. Ya kan? Kasih yang paling kasih itu setelah kasih Allah adalah kasih orang tua. Kalau kasih bini Pak, ku adolan nan bocah lihat pindah sadonya begitu dah. Pensiun saya baru dah nyusi ya. Iku ayam anda talu agar le kira orang aja. Ada orang dia ada orang ada aja. Ala menonton saya membungkui kain ke rumah ngai. Ya kan? Ini. Nah. Tidak ya, orang sikona. Orang tu tabah, orang kampung jua tu orang elok-elok. Sebab nan majanya elok tu siman. Iya. Tidak siman kok penghubung jo Pak Rudi sadonya. Itu kaum muslimin tak tanggung palonya tu. Tak tanggung palonya tu. Alhamdulillah. Jadi sabar di dalam surat Al-Baqarah 153 dan 157 tadi 2 kali. Ada contoh.
Ibu-ibu pernah tak menggulai jari yang je pucuk peranci? Apa mangko ibu gulai jari yang je pucuk peranci? Lama. Kalau biaya yang tu dulu, rupalah tahu le rasionya. Jari yang kau kan pakai sagu. Itu ada awak nan namanya alergi. Asal dimakan jari yang tu sakit pinggang. Ternyata paranci pucuknya tu digulai jo jari yang habis aku jari yang. Ya kan? Lah habis de ibu-ibunya ambil pucuk peranti jo nyogulai jo jari yang. Ya kan? Lai paranci itu mati. Indah. Nan diambil tu cabangnya 3. Dalam cabang tu tumbuh daun-daun malik. Begitu sabarnya paranci. Makin dikuti daunnya, makin banyak cabang. Ketika orang menanam, kira-kira ada tak nanti balik? Ada. Ujungnya ke bawah, pinjau duitnya. Kalau awak tak balik tu, kepala ke bawah kaki kata, anda bisa itu. Atau sabarnya paranci. Diambil orang ke gulai jari yang tumbuh dahannya 3. Dalam 3 tu badaunnya balik. Lagadang nyobai dek kambing. Itulah paranci, Pak. Bungo, ya kan? Bungo-bungo dulu semasa kami tinggal di Putih ada juga bungo. Tapi ada orang memelihara kambing. Indaknya kabeh kambing. Bungo nanti makan kambing kau mati, Pak. Tetapi paranci makin suburnya dimakan kambing. Tambah banyak daunnya katanya. Ya kan? Tidak terjambo di kambing lain. Tapi ala berantinya karena musibah. Alun angin memutar. Kok tiba angin dari barat, condong badan ke timur. Tiba angin dari timur, condong badan ke barat. Tiba angin limbubunya putar. Maliwak-liwak tu, tapi tidak patah. Dia acuk batang maliwak, urek menggari. Urek menggari, tanah meranggang. Dek tanah meranggang banyak makanan dapet. Banyak makanan dapet disiko isi bengkok gadang. Di paranci asa acuk dia yang angin isinya kan. Cobalah ibu tanam paranci itu di pot bunga, bawa ke dalam bilik ibu. Pupuklah. Ibu jual ke ibu pupuk, tidak ke isinya. Jadi paranci dia yang angin tu akan besar isinya. Orang sabar tidak ada yang akan pernah rugi. Dia akan beruntung. Innallaha ma'as tu beserta artinya. Ma'a tu beserta. Kalau beserta Allah kita. Kabuki beserta Allah. Kalurah beserta Allah. Kalaui beserta Allah. Kamusaji beserta Allah. Tidak ada sesuatu kekuatan alam yang akan melumpuhkan kita kalau kita beserta. Nabi Musa kan cameh ketika dia lapin tali di tukang sihir tu pucik. Apa kata Allah? Jangan cemas Musa. Sihir itu tidak akan mempan. Hanya permainan mata. Kamu peganglah ular itu. Dia tetap tali itu. Tapi kalau engkau melepaskan tongkat, itu sawana jadi ular. Sebab itu mujizat. Buanglah tongkat engkau tu. Nyo buang tungkeknya dari Nabi Musa. Jadi ular sawananya tidak sihir. Allah menjadikan nyo makan ular-ular tukang sihir tadi sana. Akhirnya tukang sihir yang tidak pernah kalah itu bertaubat mengikuti Nabi Musa. Di mana letak sabarnya tukang sihir itu Ustaz? Diputuih tangannya kakinya, keduanya dek Fir'aun. Kalau boleh sebadannya itu. Kata Fir'aun, kalau kalian masih mengikuti Musa, tidak mau kembali mengikuti aku, lehermu akan kamu pancung. Tapi dia sabar. Sabar apa? Sabar mempertahankan akidah. Pak Fir'aun, dia tetap jawab Pak. Nanti kami kemati, kini kami kemati. Kau hidup nak kami tak tangan tak kaki ya gunanya. Darah menyembur-nyembur je badan. Ya kan? Tapi kalau kami mati, kami sudah bertuhan kepada Allah. Tidak bertuhan kepada anda lagi. Mendengar kecik itu, li itu nyo pancuang lah dek Fir'aun. Tapi dia sabar mempertahankan akidah. Kemana dia dimasukkan Allah? Walaupun belum pernah sembahyang, walaupun pernah mengikuti wirid, walaupun pernah mengisi ketidian infak, tapi dia masuk surga.
Kenapa? Karena sabar mempertahankan akidah. Itulah orang nananun sembahyang masuk surga, tukang sihir di zaman Fir'aun. Karena apa? Sabar. Tidak takutnya mencari padang ke mana beli itu dah. Itu orang sabar. Sebab ada nalabihnya takui siapa Allah. Lama tahun-tahunnya jadi tukang sihir, tidak pernah kalah. Tapi tiba-tiba Nabi Musa kalah. Ada sadar dia bahwa ini yang tidak benar. Yang benar itu Musa bertuhan kepada Allah. Fir'aun salah. Jadi sabar itu banyak keuntungan. Kalau kita suami istri salah satu sesabar, emosi je, le kata jadi cerai. Enak. Tapi kalau bercakap bertumpu kato keduanya, itu tambah masuk iblis. Iblis dimotori oleh teman-temannya yang bernama setan. Iblis itu kan itu mengko iblis kawannya banyak setan. Atandonya setan banyak, ada jamaknya syayatin. Satu setan, banyak setan, syayatin. Jadi nampak yang berhasilnya setan tu pak, nya melapor beko tu kalau lah berhasil memisahkan orang suami istri. Muka suinya tu memisahkan ketika hidup itu acara. Kalau memisahkan kami jumpa Lia Bozargo itu memisahkan matinya cik tu kebal lagi cik. Sama-sama ndak wini sampai kini kedua. Bapak itu, yo tangguang lah. Lah 70 kau ini je lah. Bapak ya kan? Itu cara yang bilang namanya tawadhu. Cara itu kau jangan tanya yo anak, ya kan? Kalau sudah pisah dengan istri pak, itu mantan namanya lagi. Dengan anak tidak ada istilah mantan. Kai tidak sakah, tali tidak putus. Kalau anak disia-siakan, walaupun kita pisah dengan ibunya, nanti akan masuk surga, dihalangi dia anak. Ya Allah, orang tua mbok koyo banyak amalnya, tapi ambo nak pandai sembahyang, nak pandai mengaji. Sebab amak ambonyo carayan, nyo babini cik lain, ndak nyo agi-agi kami belanjo, ndak nyo didik kami ndak rela. Ya Allah, kalau leo masuk surga aja. Ndak jadi ayahnya tadi masuk surga. Lain terang ada pak tu. Jadi sisiun anak dak. Iko samo banyak jo ayam lah sudah maram bini awak tak pulang-pulang lah. Iya kan? Ayam batino ko selama ben anak sampai anak ko pandai berkukut. Apaknya ko ndak ko? Jangan ditiru perangai ayam tu pak. Iya kan? Setia lah ibu. Nah doa awak kalau sayur sekato sekacak sagamak sayur sepakut. Ya kan? Barek nak dipikul seorang, ringan nak dijinjang seorang. Baduo. Dan di dalam diri anak kita itu mengalir darah kita, maka disebutlah di Minang anak tu sibiran tulang siapa? Sibiran tulang mamanya, sibiran tulang papa. Coba cari anak dia. Di dalam dirinya tu nampak bantu amaknya, nampak bantu papanya. Ya kan? Ambo kalah gaib pulang ambo nampak di kemenakan ayah ambo bako ang jalan nang seromana aja mama den jalan kata bako ambo tu sama ayah ambo. Nah ini bapak-bapak tidak bisa didutun mengalir darah ayah itu di tubuh kita. Ya kan? Kemudian doa beliau makbul pak. Beliau orang tani, beliau tidak orang siap, beliau indah wirid-wirid serupa mbogoro, pirajin salat. Kalau ada orang wirid di surau je sama je pak datang taruih. Buya Jamari Aziz dari Batu Sangka tu taruih diundang ke Baso sekali sebulan. Ambo nyo bawa taruih dia pak. Nyo dukuang di pungguang ni pak. Padahal bola SD mas. Nyo dukuang si kau bajolam. Karena listrik tidak ada. Orang je suluh. Hari Senayan tu mengaji di masjid kami. Buya Jamari Aziz. Itu ayah ambo. Ambo lah di sanawiyah, lah di pesantren agak tahu beliau. Dan doaan waang harus bisa ke ladang ke sawah. Samo jo ambo.
Sebut karajuayang kaladang ke sawah harus pandai. Tapi den doaan waang ndak jadi orang ke sawah waang. Den doaan waang nak kiranya doa leo tu makbul dapat menjadi karyawan PT Semen Padang walaupun masuk jadi tukang kek. Ndak ada. Nya sadonya kan kabarubah. Kalau di Longkah saya nak janjang dari bawah kata cabai Kerampang Sarawak dia nyok. Iya tak? Itu masih ansu. Akhirnya mau menjadi eselonnya tempat kerja tanya. Eselon nampak. Iya kan? Kepala urusan. Tak terbayang yang buat apa? Masuk je tukang kesimin. Kakinya jadi kepala je. Jolongnya kepala bagian kesimin. Sudah tu jadi kepala urusan konseling rohani. Tak lihat? Tahunan sekali. Jadi sabar yang perlu. Sabar. Jadi kalau sabar, doa-doa kita didengar oleh Allah. Bu, kok lah ketek nak gaji apa? Ibu sabar ya, nyola pensiun. Kok kan ketek gajinya le? Sabar ya, jangan usianya nak. Kami kapai kalau ibu usia. Lai terang ada ibu tu. Kami kapai. Pinggang lah sakit, awak lah samurat. Iya kan? Adalah saraf terjepit, maka kecang tujin bertumbuh di tempuruang lo. Bah, gigi lah tangga sadonya. Atau di usia lo orang serupa itu. Datang pun dosanya. Kau ibu-ibu nampak pakai tilakuang bunga taruang kau anak yatim lah. Dan seragam. Anak yatim lah kada luar sah kan. Ambo itu cuma anak yatimnya pilih kada luar sah. Dah ada bantuan celengan musaji itu dapat lah. Nah, yang kedua, penduduk surga itu sesudah dia itu sabar, yang mendirikan salat wa aqamus salat. Jadi dalam Quran tidak akan pernah bertemu kerjakan salat, tapi dirikan. Kenapa dirikan? Orang yang mendirikan salat jadi pendiriannya, sehingga salatnya itu berfungsi mengindahkannya dari yang keji dan yang mungkar. Jadi kalau ada orang salat masih mengerjakan yang keji dan yang mungkar, berarti salatnya sebatas dikerjakan, belum didirikan. Ini perlu kita dalami. Ibu-ibu yang terhormat, orang yang mendirikan salat setiap detik, ya kan, dia merasa dimonitor oleh Allah apa saja pekerjaannya, maka dia tidak akan melakukan kecurangan. Dia tidak akan melakukan ketidakjujuran. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, ada diceritakan seseorang yang punya pacar, tapi yang laki-laki dipengaruhi oleh setan. Ya kan? Maka inginlah dia menyampaikan hasratnya sebelum perempuan itu dinikahinya. Ya kan? Perempuan konyo pertahankan tak mau larinya. Tak jadinya dapat dikuasai oleh laki-laki. Laki-laki kau kayo suatu saat panusi kau dapat musibah. Tak ada orang nanamu meminjaman pitih. Pahilah nyok laki-laki nan ingin memperkailannya saja. Dah pinjaman ambo pitih ya dah. Perlu wana tersasa itu ambo. Hanya pinjaman dari laki-laki tadi, ya kan? Tapi dia ingin mengulang pekerjaannya tadi, ya kan? Sudah sampai titik-titik yang hampir berzina itu lagi. Dah, ikoko kita karajokan kalaulah dihalalkan oleh Allah. Allah mencali kini goda karajogo. Ambo saja, tapi dicali Allah malu awak. Udah dapatkanlah iko setelah halal. Baca rohnya nikah yang boleh. Ya kan? Kaum muslimin langsung laki-laki itu pucet.
Inilah kaum muslimin kalau merasa di dalam diri kehadiran Allah. Tu sulit orang bisa tunya. Apalagi anak muda, ya kan? Tapi karena teringat Allah, dia meninggalkan itu yang jadi. Setelah itu dia cepat melamar, dia nikahi perempuan itu. Ini ibu-ibu dan bapak. Jadi orang berzina tu pak, tidak takana dia Allah tu. Allah mencari itu. Dia lah menyuruh-nyuruh orang berzina itu takut terjadi di orang tu. Dia Allah di masa menyuruh tanpa sama jo mandok di balik rangkiang. Rumah orang Minang kepakai rangkiang di laman. Ada di masukan tu padi. Rangkiang tu lagi badindiang sampai ke bawah. Indah. Kalau mandok di balik rangkiang tu, badan dari pinggang kate tertutup jo kepala. Kaki tampak. Model itu. Ya. Jadi semuanya itu intinya sabar. Salat yang khusyuk karena sabar. Salat yang berfungsi menghindarkan kita dari yang keji dan yang mungkar karena bisa menyabarkan nafsu yang bergejolak tadi. Sebab Al-Quran mengejutkan nafsu itu membawa kita berbuat buruk kalau tidak terkendali. Ya kan? Kalau nafsu dihilangkan, indah maju negari kau. Kalau tidak diagi apa nafsu apa? Sama-sama malaikat saya do baru, ya kan? Alunado manusia diciptakan Allah, lain maju dunia kau dek malaikat. Indah, nyo tidak punya nafsu, nyo pedia. Nah, karena ada nafsu lah dibikin segala yang indah-indah oleh manusia. Lawan tadi poinnya 2. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang yang masuk surga itu orang yang berinfak secara rahasia dan berinfak secara terang-terangan. Di kampung Pak Haji Ali Abu Zarwa, Basidonce namanya. Di masa orang piaman ko, petang ko diundang ko ke Bengkulu. Nyo Basidonce sana. Dari uang semando awak 5 juta aja nyece. Nah, ini bapak-bapak. Itu kan basoraan tuh. Tapi itu bukan ria. Nan ria tu awak anggap pitih nan keluar tu dari awak. Sebenarnya apa saja rezeki itu dari Allah, kita belanjakan untuk jalan Allah. Baik di soraan, baik rahasia. Itu tidak ria. Tapi kalau awak sangko kepitih den, cancang latihan den, iya kan? Tarah taruko den, cucu palu den. Itu kecewa, itu ria. Ya. Tapi sengaja aku menginfakkan harta ini, rezeki dari engkau saya kembalikan ke jalan engkau, walaupun nyosoraan dari Pak Rudi 5 juta, tidak ria, tidak ria. Tapi kalau beliau nan bangga, ya kan, itu usaha ambo, itu ria. Jadi boleh bersedekah itu di soraan, boleh rahasia. Di Piaman ibu-ibu Pak di masanya merantau tetap ada Basidonce itu sementara PPT-nya. Kalau orang kayo-kayo lo tinggal wirid ambo ka bangko ada lo surau Piaman sinan Pak. Sementara tak kumpul PT 200 juta ni. Nyola sudah mengaji ko anda awaknya suruh dong. Inyo semua inyo tagak siko gagak aduh. Ah itulah tiba saya dan dari luar kan mantam PT saya. Ya kan? Nyo ndak ada coba baso aslinya saya. Ada orang Piaman tu ni tinggal di baso dulu Pak orang Matarana Kudo. Lah 7 balik tahunnya sinan ndak mau meniru baso-baso. Ya kan? Semasulan do dah yang cik kambo tu ambo kete onde-onde je dah ku ada aja. Katan duyane ku aso aja. Sabenggo atak tu lanyo yo atak pawi dia aja. Kini lah 5,000 rupiah lanyo lala aja soinya. Nah itu. Itulah bakso Piaman, bakso internasional yang dikenal orang seluruh negeri ini. Karena apa? PKDP itu adu dima. Nah, petangko di Bengkulu dia ki ambo baju batik PKDP tu. Nyongke ambo de ketua tu menjadi PKDP kehormatan. Beliau mempunyai oto apa tu Hasan.
Ya. Itu otonya 320 buah. Itu ketua PKDP Provinsi Bengkulu. Ambo magi nasihat pernikahan petanggo di Rimbo Data orang Periaman tu. Ambo laki baju PKDP. Kok baju PKDP Ustaz? Iya. Ambo diangkat jadi anggota kehormatan tanggo di Bengkulu. Siapa undang Ustaz? Itu nampunya otosan saja. Asal mau sinan tu Pak kama mengaji jual partai. Iya. Itu. Jadi Ustaz kok cocokna namanya Ustaz. Ustaz untuan sayui tapi dapet. Kalau guru ndak Ustaz dapat Ustaz pakai Z di belakang. Tapi lihat ada orang membawa Ustaz tu. Nah ada malah di kampung mau sutek lagi. Jadi sutek lagi ni ya. Jadi ibu boleh berinfak di soraan, boleh dirasiokan. Itu orang yang masuk surga tu. Latigo. Poin nan kampe wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Orang nan mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Babuai buruk saya orang kawa. Kecil Allah kalau ingin masuk surga, boleh jo kebaikan. Jadi kalau ada awak di buruk-burukan orang ya bu, balik jangan baik ni. Walaupun laki awak nak nyambil. Bagaimana kau galak ibu? Kalau ingin masuk surga ada sabar. Terakhir lain. Ulaika lahum uqbadar. Itu pernyataan dari Allah. Kalau sanggup kamu sabar mencari ridha Allah, sanggup kamu mendirikan salat, dan salatmu itu berfungsi menghentikan nafsumu dari yang keji dan yang mungkar, dan kamu selalu mengeluarkan infakmu untuk jalan Allah, infak terbaik. Kamu lihat di foto aku tadi ya, bawalah infak terbaik. Itu tadi. Datanglah jemaah dan sediakan infak terbaik. Kalau infak terbaik malam kini, kalau siman sebenarnya ambil genzaruang, ya kan, untuk mesaji Rasul. Kini kamu ambil genzaruang mana? Ambillah. Ya kan? Ini. Sebab apa? Infak itu asalnya dari Allah. Nyotompangan dari Allah kawak. Sebagian kita balian untuk jalan, tapi ambo yakin. Kalaulah jamaah ini kikir, tak serancak kau Haji Imaduddin. Masjidnya sangat cantik dan asri. Mudah-mudahan jamaahnya masuk surga. Amin. Itulah tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ambo menyampaikan, dan bermanfaat untuk ayah dan ibu ambo Allah di dalam kubur. Karena yang menyerahkan saya sekolah agama dulu beliau. Mudah-mudahan kajian diberikan oleh pahala oleh Allah, tidak saja untuk saya, tapi untuk kedua orang tua saya. Bagi bapak ibu yang selalu mengamalkan, maka dapatlah pahala yang bertali-tali antara kita ini, dan kita disatukan oleh Allah nanti di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Batang gadang lah ambo panjang, dahan joran tiang lah ambo titik. Kerana sinan terletak pangkat tangkai. Salamu ambo memanjat batang manitih dahan. Kok tagoyang bungo sedang kambang, talantak putih sedang laki. Talendo buah sedang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kapak pengurus dan jamaah surau jo musaji, batong taba jo kampung jua, ambo minta dimaafkan. Ledek maaf ambo tua. Untuk itu kita minta ampun kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Pulang alai. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.